Ma'asyiral muslimin, jamaah Isra Mi'raj, memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghabiskan waktu, mari sama-sama kita membacakan susunan acara pada malam ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci. Yang ketiga, sepatah kata dari penitia. Yang keempat, hikmah Isra Mi'raj. Yang kelima, penutup. Untuk menghabiskan waktu, mari sama-sama kita membuka dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Ustazah Nurjannah SPDI. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي تتخذوا
suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudari Ustazah Nur Jannah SPDI. Mudah-mudahan yang membaca dan kita semua yang mendengar senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya sepatah kata dari panitia pelaksana oleh Bapak Mansur M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pimpinan PT Saput Libra Karsa Utama yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati pembawa hikmah Isra Damir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta rombongan. Yang kami hormati Ibu Majelis Talim serta seluruh karyawan yang sempat hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya dan petunjuknya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita sempat datang untuk menghadiri salah satu peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1445 Hijriah. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak dan ibu sekalian untuk menghadiri acara ini. Tentunya juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembawa hikmah yang saya tahu bahwa beliau baru dari perjalanan dari Kalimantan yang dia malam hari ini di tempat kita. Jadi yang berbahagia selanjutnya kami juga memohon maaf yang sedalam-dalamnya jika sekiranya dalam pelaksanaan ini ada hal yang kurang berkenan jamaah sekalian, karena dalam situasi juga ini sebenarnya itu kami hanya mengundang Bapak Lurah dan tetap kebetulan tidak hadir besar. Karena di situasi dalam kondisi saat ini itu minggu tenang dalam rangka pemilihan pemilu 2024 ini. Oleh karena itu kepada jamaah sekalian kita harus memaklumi kondisi ini. Namun demikian kami tetap untuk selaku rangkaian peringatan setiap tahun kita laksanakan, maka jadwal yang kami laksanakan pada ini sesuai dengan yang diberikan oleh Ustazah pada kita hari ini. Kemudian selanjutnya juga kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian yang dalam hal ini jika sekiranya informasi terlambat disampaikan, walaupun juga yang penting kegiatan kita berlangsung dengan yang sesuai kita harapkan pada malam ini. Saya kira cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah kita ke acara yang tunggu-tunggu, yakni uraian hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1445 Hijriah oleh Ustazah Haja Siti Romlah SAG MA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan mudah-mudahan yang tadi jawab salamnya semangat, ikhlas. Mudah-mudahan insya Allah dilancarkan rizkinya, dipanjangkan umurnya. Yang belum dapat jodoh cepat dapat jodohnya. Yang sudah ada jodoh nggak usah amin. Ada satu perkara yang luar biasa hebat dan dahsyatnya Bapak Ibu, sampai-sampai kalau kita mencurinya bukannya haram, bukannya berdosa, malah dapat pahala. Saya tanya, kalau mencuri haram tidak? Dosa tidak? Ngambil barangnya tetangga tanpa izin, dosa tidak? Ngambil bunga-bunganya tetangga tanpa izin, dosa tidak? Apalagi kalau ngambilnya sama pot-potnya. Ngambil suami orang, berdosa tidak? Ini kita mencuri perkara ini bukan berdosa, bukan haram, malah dapat pahala. Apa itu?
mencuri salam. Kalau mencuri Pak Salam, Bu Salam marah. Ini mencuri salam, emang ada ustazah? Ada. Tetangga kita mabali bolata angkat tamuna. Tamu tetangga kita ucapkan salam, assalamualaikum. Salam ya untuk tetangga kita. Tapi karena kita mendengar salam, kita jawab tuh, waalaikumsalam. Artinya kita mencuri salamnya tetangga, betul? Bukannya haram, bukannya berdosa, malah dapat pahala. Kalau kita curinya cuman waalaikumsalam, 10 pahala. Waalaikumsalam warahmatullah, 20 pahala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salasun, 30 pahala. Masya Allah. Apalagi kalau salamnya jelas untuk kita, wajib hukumnya untuk menjawab salam kita. Dan Rasulullah mengatakan, abhalu haqqan fid dunya, orang yang paling seke di dunia, orang yang paling pelit di dunia, siapa? Yang pertama, orang yang tidak mau menjawab salam. Kira-kira tadi ada yang pelit tidak ya? Ada yang seke tidak? Cuman madodong jawab salamnya, loyo. Sekali lagi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam duduk di bawah pohon mangga. Cakep. Semoga yang tadi jawab salam insya Allah masuk surga. Tapi buah kedongdong, buah bengkoang, yang jawabnya madodong masuk surganya belakangan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha, ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat sidang jamaah peringatan Isra dan Mi'raj 1445 Hijriah rahimakumullah, yang semua insyaallah tanpa terkecuali dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, ketepatan di tanggal 3 Sya'ban 1443 Hijriah ini kita masih bisa diberikan kesehatan. Sehat semua ibu? Alhamdulillah. Bapak juga sehat semua, Pak? Keluarga tak sehat? Anak-anak sehat? Cicilannya sehat? Kesehatan ini adalah satu nikmat. Kata Rasulullah, ni'matani, ada 2 nikmat yang sering manusia lalaikan. Ada 2 nikmat yang sering manusia remehkan. Ada 2 nikmat yang sering manusia acuhkan. Apa kata Rasulullah 2 nikmat yang sering manusia lalaikan? Nikmatus siha wa nikmatul farag. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Banyak orang yang ketika masih diberikan kesempatan tidak memanfaatkan kesempatan yang ada untuk ibadah. Banyak orang yang diberikan kesehatan yang tidak digunakan untuk modal ibadah. Nanti kalau sudah sakit
Nanti kalau sudah sempit kesempatannya, baru dia menyesal. Loh, kenapa saya ketika sehat tidak maksimalkan untuk ibadah? Loh, kenapa ketika saya diberikan kesempatan yang lapang, tidak digunakan untuk semakin dekat dengan Allah? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai memanfaatkan nikmat yang Allah titipkan. Allah berpesan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa latus'alunna yauma izin. Madodong apa? Masih loyo. Ulangi. Summa latus'alunna yauma izin. Biar bukan saya aja dapat pahala, ibu, bapak, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian juga bisa dapat pahala dengan sama-sama kita membaca summa latus'alunna. Sungguh kemudian kita nanti kelak akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanyai oleh Allah yauma idzin, di hari perhitungan, anin na'im, dari setiap nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita kan dikasih nikmat banyak sekali, Pak, Bu. Betul tidak? Tapi sedikit yang mau bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Maka nikmat Tuhanmu yang manakala yang sering engkau ingkari, yang sering engkau tidak syukuri. Padahal apa? Tinggi jabatannya, karir bagus, megalak dawarang parangna, kalau bahasa Bugisnya, malowang galung, nah malowang dara, makan jabola, megalak da oto, megato bene. Ya, ada yang di sini banyak istrinya, ada yang mega bene, nah, masya Allah. Tapi apa? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Cek delak da, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur, kata Allah. Mudah-mudahan kita orang yang termasuk yang sedikit bersyukur dan bersyukur. Salah satu bentuk syukur, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, dijadikan umatnya Rasulullah, dijadikan umatnya Nabi Muhammad, yang mana setiap episode kehidupan Rasulullah, yang mana setiap peristiwa yang Rasulullah alami, ini menjadi pelajaran untuk kita, agar kita selalu mengingat, agar kita selalu mengambil pelajaran, mengambil nasihat dari apa yang telah dialami oleh Rasulullah, termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj yang malam ini kita peringati. Walaupun kalau peringatan Isra Mi'raj tidak semeriah peringatan Maulid, kenapa begitu? Kalau Maulid ini penuh ya? Penuh. Tapi kalau Isra Mi'raj, kenapa? Degaga soko, degaga telok, degaga panteng. Tapi saya lihat kemarin saya mau Isra Mi'raj di Baru, di Kota Baru, 2 tempat Isra Mi'raj. Mereka bawa, mohon maaf, mereka kasih bungkusan. Jadi bukan hanya sekedar snack kotak, tapi ada bungkusan yang dibawa pulang sebagai ganti soko. Tapi bukan soko isinya, kue, bepa, bolu, ada kadang mohon maaf ada Indomie, ada telur. Jadi apa? Pengganti soko. Dan alhamdulillah pada saat itu saya lihat 2 masjid yang seperti itu, yaitu di Bojok sama di Kota Baru, banyak jamaahnya yang hadir. Mungkin itu daya tariknya. Tapi
kalaupun kita yang hadir seperti ini, tidak ada yang dibawa oleh-oleh, bepa, kresek, panteng, telok soko, tapi karena kita niatnya lillahi ta'ala, niat karena Allah, niat bersyukur. Karena memang seperti itu kalau peringatan Isra dan Mi'raj. Saya keliling dari Bone, Makassar, Bone, Makassar, Balikpapan. Lalu kemarin malam di Makassar, daerah Telok. Lalu sekarang di sini. Masya Allah, ya memang tidak semeriah peringatan Maulid. Padahal Isra dan Mi'raj ini adalah peringatan yang di dalamnya mengandung banyak pelajaran untuk kita, yang bisa kita jadikan bekal agar kita bisa selamat dunia akhirat, agar kita bisa, mohon maaf, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, agar kita menjadi manusia hamba Allah yang mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita sama-sama bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Ibu jamaah mau masuk surga, mau cepat atau lambat? Hah? Cepat atau lambat? Kalau cepat ya harus berani mati cepat. Bapak Ibu, kita masuk surga ini bukan lantaran ibadah kita. Sesungguhnya kita masuk surga bukan karena ruku, sujud, sholat kita. Kita masuk surga bukan lantaran puasa, haji, sedekah kita, bukan. Karena terus terang kalau pribadi saya masih jauh dari kesempurnaan, masih jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah. Sholat masih kurang khusyuk. Allahu Akbar, pertama khusyuk, langsung pikirannya travel di mana-mana. Traveling tuh, di mana uang saya tadi 100.000 ku taruh? Lalu pikir, magai lakiku tidak pulang-pulang. Pikiran lagi, maju pagah, mabali bola aku. Habis bertengkar baku bembek sama bali bola, terus pikirannya tidak khusyuk kepada Allah. Puasa masih terkadang madare, manoko-noko, haus banget sih puasa, madakalada, malah salada. Masya Allah. Sedekahnya terkadang ingin dipuji orang, terkadang ingin, mohon maaf, dilihat orang, bukan karena Allah. Jauh dari kesempurnaan, jauh dari apa yang diharapkan oleh Allah. Makanya masuk surga kita, jangan kita sombong, saya masuk surga deh karena saya banyak amal ibadahnya. Tidak. Masuk surganya kita karena dua. Pertama, karena rahmatnya Allah. Bagaimana biar dapat mengetuk rahmatnya Allah? Bikin Allah ridho kepada kita, bikin Allah senang kepada kita. Bagaimana caranya bikin Allah senang? Gampang, kerjakan apa yang Allah mau. Dan yang kedua, kita masuk surga karena syafaat Rasulullah, pertolongan dari Rasulullah. Bagaimana caranya dapat syafaat Rasulullah? Bikin Rasul senang kepada kita, bikin Rasul bangga kepada kita yang menjadi umatnya. Bagaimana caranya? Gampang. Pertama, perbanyak kita bersolawat.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam, Ya Rasul salam, Ya Habib salam, salawatullah. Banyak salawat, maka dengan salawat derajat kita akan diangkat oleh Allah. Dengan salawat bahkan kita bisa menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa kita. Dengan salawat Allah akan berikan kita banyak pahala, insya jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Sebelum saya berbicara tentang Isra Mi'raj, saya tanya dulu nih, Bapak Ibu percaya tidak dengan Isra Mi'raj? Percaya tidak? Alhamdulillah. Karena sebanyak apapun Ibu dengar tentang Isra Mi'raj, sesering apapun Bapak mendengar ceramah tentang Isra Mi'raj, kalau tidak percaya, kalau tidak mengimani, percuma, tidak akan bisa memberikan faidah, kebaikan dan pelajaran untuk kita. Karena Isra dan Mi'raj ini yang pertama adalah ujian keimanan kita. Kenapa dikatakan ujian keimanan kita? Karena kita dituntut, kita diberikan satu tantangan agar kita bisa yakin kepada perkara yang bisa masuk akal dan juga perkara yang tidak masuk akal. Kenapa? Kalau sudah percaya kepada yang tidak masuk akal dan kita punya keyakinan kalau itu maunya Allah, pasti bisa terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Surat Yasin ayat. Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah umroh bagi yang mampu. Ayat 82. Kan Yasin ada 83 ayat. Ini satu ayat sebelum ayat terakhir. Sesungguhnya ketika Allah berkehendak terhadap sesuatu, kun, jadilah engkau, fayakun. Maka dengan proses apa yang Allah sudah gariskan, apa yang Allah sudah rencanakan, fayakun, maka itu akan terjadi. Isra dan Mi'raj pada saat itu di luar akal manusia. Kenapa manusia yang tercipta dari tanah, sebagaimana Rasulullah, kalau secara basyariah beliau sama dengan kita, tercipta dari tanah, angka indokna, angka ambokna, dengan proses indokna matampu, dengan proses kelahiran, sama dengan kita, pun tercipta dari tanah. Tapi apa? Kok bisa sampai tembus melewati langit 1 sampai 7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, bahkan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi hanya sepertiga malam.
Secanggih-canggihnya ilmu teknologi tidak akan bisa sampai seperti itu. Inilah ujian keimanan kita. Walaupun ada beberapa peristiwa yang memang tidak masuk akal. Contoh, kita kan lahir ke dunia ini pasti ada perantara ibu dan bapak, betul? Tapi ada orang lahir degaga ambokna, degaga indokna. Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Oh, Nabi Adam kan manusia pertama, wajar. Ada siapa? Nabi Isa. Lahir ke dunia, ada ibu, tidak ada bapak. Oh, tidak ada bapak seperti orang Yahudi mengatakan bahwa Siti Maryam adalah wanita yang berzina. Karena dia berzina sebenarnya. Tetapi dalam Islam, mohon maaf, Siti Maryam adalah wanita yang suci, wanita yang bahkan soleha, bahkan taat. Bayangkan ibu, Siti Maryam ini punya tempat namanya mihrab. Mihrab ini lebih besar daripada mimbar, lebih kecil dari musola. Disitulah beliau sehari-hari hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Zakaria melihat itu di tempat mihrabnya Siti Maryam, selalu ada makanan, selalu ada minuman. Ditanya, Maryam, ini dari mana rizki ini? Apa jawaban Siti Maryam? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah rizki dari Tuhanku. Datangkan langsung rizkinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala makanan tersebut. Tapi apa? Itulah, semakin tinggi iman seseorang, semakin besar ujian yang Allah berikan kepadanya. Siti Maryam imannya luar biasa, maka diuji oleh Allah. Apa? Ujiannya luar biasa. Seorang wanita hamil tanpa ada suami, tanpa ada laki-laki yang menyentuhnya. Sehingga beliau pun, mohon maaf, difitnah. Beliau pun, mohon maaf, diberi katakan penzina dan sebagainya. Tapi ini ujian Siti Maryam. Masya Allah. Ini apa? Di luar akal manusia. Dia hamil tanpa disentuh laki-laki. Begitu juga peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa yang di luar dari akal manusia. Tapi apa? Kita percaya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Nih, Allah bercerita tentang terciptanya langit dan bumi tidak dimulai dengan kalimat subhanallah. Allah menceritakan, mohon maaf, tenggelamnya Nabi Musa, tenggelamnya Raja Fir'aun dan bala tentaranya di lautan. Peristiwa yang luar biasa, tapi apa? Allah tidak memulai dengan kalimat subhanalladzi. Tapi ketika Allah bercerita tentang Isra, perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah mulai dengan kalimat subhanalladzi. Maha suci Allah. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang indah menakjubkan, kita ucapkan kalimat tasbih. Ibu, biasa jalan-jalan ke tempat rekreasi kan? Pemandangannya indah, panoramanya menarik. Jangan bilang wow, keren, wow, ganja paga, wow, beautiful. Tapi ucapkan subhan. Lihat laki-laki magerta, apa yang diucapkan bu? Bu, kalau ngeliat laki-laki ganteng apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Kalau bapak ngelihat wanita cantik apa yang diucapkan pak? Oh masya Allah bapak. Kalau ngelihat wanita seksi, apa yang diucapkan pak?
kok Masya Allah juga ya. Kalau seksinya tua, tapi kalau seksinya muda tetap alhamdulillah. Masya Allah. Artinya yang mau diciptakan oleh Allah di dalam peristiwa Isra ini adalah peristiwa luar biasa. Maka Allah memulai dengan kalimat subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan kepada Nabi Muhammad agar diinformasikan kepada umatnya apa sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Selesai Isra, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Haram ada di Arab Saudi, Aqsa ada di Palestina. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya kurang lebih 1.500 km. Kalau dulu zamannya Rasulullah Isra itu membutuhkan waktu 1 bulan, kurang lebih 40 hari lah. Perjalanan pergi 1 bulan pulang, karena kendaraannya tak. Kalau sekarang ada pesawat bisa ditempuh kurang lebih 2 jam, karena kecepatan pesawat itu 1000 kilo per jam. Makanya pada saat itu diceritakan oleh orang-orang Quraisy, tidak ada yang percaya. Mana mungkin Muhammad, kamu gila, kamu nggak waras, kok bisa perjalanan waktu pulang pergi 2 bulan kamu bisa lakukan, kerjakan kurang lebih 1/3 malam, bahkan kamu bilang sampai ke langit ke-7. Impossible, enggak mungkin. Kenapa? Karena mereka berlandaskan otak, logika, tidak ada iman. Kalau kita karena berlandaskan iman, apa saja yang Rasulullah ucapkan itu betul, dan kalau Allah berkehendak apapun bisa terjadi. Karena yang pasti Asra, Allah yang memperjalankan, Rasul tidak jalan sendiri. Contoh seperti ini, ada semut binatang kecil. Dia bilang sama teman semutnya, saya dari Makassar, dari Kupa. Ini Kupa ya? Ini Kupa. Saya dari Makassar tadi, dan saya cuman mohon maaf waktunya cuman kurang lebih 4 jam bolak-balik. Kata teman semut, gak mungkin, kita kan binatang kecil, butuh waktu ke sana berapa jam kita sampai Makassar, dan bisa berapa jam lagi pulang dari Makassar ke sini ke Kupa. Gak mungkin. Kata semut yang bilang, memang gak mungkin kalau saya jalan sendiri. Tapi apa? Saya numpang di kantongnya Pak Ustadz. Tadi saya ada di kantongnya Pak Ustadz. Pak Ustadz pergi ke Makassar naik mobil PP. Masya Allah, kurang lebih 6 jam PP Makassar Kupa, 4 jam 5 jam. Jadi saya bisa. Kenapa? Saya nggak jalan sendiri, saya numpang di sakunya Ustadz. Nah ini begitu juga Isra. Karena apa? Yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai sampai Aqsa, di Masjidil Aqsa beliau bertemu dengan ruhnya para nabi. Ada Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, 25 Rasul ada di situ berkumpul. Lalu beliau sholat berjamaah dengan ruh para nabi, dan beliau menjadi imamnya. Ini apa hikmahnya? Pertama, tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya, kenapa kok enggak Rasul diangkat langsung menghadap Allah? Kenapa lewat Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Karena Allah memberikan peringatan kepada kita
agar kita lebih memperhatikan masjid tempat kita ibadah. Maaf, mana imam di sini? Mana imam di sini? Oh, nggak ada. Saya tanya, mohon maaf kalau sholat berjamaah berapa saf di sini? Hah? 2 saf, laki-laki. Perempuan berapa saf? 3 biji. Masa. Tapi memang karena di sini jarang rumah ya, jarang rumah. Cuman ada pabrik itu ya, pegawai ya. Masya Allah. Berapa pegawainya di sebelah? Hah? Berapa? Ada 100. Ada 100. Tapi yang sholat di sini cuma 30. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Pak, laki-laki yang hebat, laki-laki yang kuat, laki-laki yang soleh, itu laki-laki yang sholatnya berjamaah di masjid, itu tanda laki-laki yang soleh. Laki-laki yang sholatnya di rumah bahkan tidak sholat, laki-laki solehah. Kira-kira bapak di sini mau jadi soleh atau solehah? Pak, soleh atau solehah? Soleh. Maka apa? Datang ke masjid, makmurkan masjid. Apalagi masjid udah bagus nih, ber-AC, berkarpet, nyaman. Mau apa lagi? Karena di masjid inilah nanti tempat kita ibadah. Ini tempat nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nahtimu, kata Allah, pada hari itu kami kunci mulut-mulut manusia. Kapan? Di pengadilan akhirat. Kalau di dunia mulut yang berbicara, betul? Mulut berbohong, mulut bergosip. Biasa bergosip ibu? Biasa bergosip? Mulut berbohong. Biasa bohong? Biasa bohong sama suami? Kalau bapak biasa bohong sama istri? Oh, biasa juga ya. Sama aja kalau begitu. Masya Allah. Ini mulut nih. Tapi pada saat itu di pengadilan akhirat, nahtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut manusia. Maka apa kata Allah? Wa tukallimuna aydihim, maka tangan-tangan ini berbicara. Sekarang nih, tangan boleh bisu, tangan boleh tidak berbicara. Tapi nanti mulut yang dikunci oleh Allah, tangan ini berbicara. Ketika tangan ini suka sedekah, ya Allah, ini tangan suka sekali menyumbangkan hartanya si fulan, saya saksinya, dia berbicara. Ya Allah, ini tangan suka sekali berzikir, saya saksinya, tangan berbicara. Ya Allah, ini tangan suka sekali membantu orang, dia berbicara. Ya Allah, ini tangan suka mengambil uang suami di dompet tanpa izin. Biasa begitu bu? Halo? Bu? Biasa ngambil uang suami di dompet tanpa izin? Alhamdulillah. Kalau ada pun bu, tidak boleh. Haram. Kalau tidak izin. Tapi kalau suaminya seke, pelit, medit, bahil, silahkan. Tapi saya yakin bapak-bapak di sini nggak ada yang pelit. Bapak di sini adalah bapak-bapak yang royal kepada istrinya. Alhamdulillah. Karena Pak, uang suami pasti uang istri. Tapi uang istri
bukan uang suami. Betul Ibu? Suami. Apa artinya suami? Semua uang milik istri. Sedangkan istri, apa singkatan istri? Istana surga, tempat ridho ilahi. Jadi kalau bapak mau dapat ridho Allah, maka bikin istri ridho, senang, bangga, bahagia. Kalau bapak bikin bahagia istri, maka Allah akan membahagiakan kita. Kalau bapak royal sama istri, maka Allah pun akan royal kepada kita. Gampang Pak, istri itu gampang, apalagi kalau istri sakit, obatnya gampang. Apa? Bawa ke toko emas, pasti sembuh. Betul nggak Bu? Masya Allah. Tapi ingat Ibu, Ibu tidak akan bisa masuk surga, bahkan hanya mencium bau surga ketika ibu durhaka sama suaminya. Nah, cocok Pak? Masya Allah. Ini kembali lagi, mohon maaf, tadi Rasulullah memberikan kita pelajaran, ayo makmurkan masjid ini, ayo hidupkan masjid ini. Ibu, kalau tidak ada anak-anak yang dijaga, tidak ada yang sakit yang kita jaga, bolehlah kita mohon maaf ikut makmurkan masjid, bolehlah kita sholat di masjid. Ustazah, ada yang memelekan pendapat, katanya perempuan haram, gak boleh pergi ke masjid. Ya Allah, dia haramkan perempuan pergi ke masjid, tapi dia tidak haramkan perempuan pergi ke mall. Dia haramkan perempuan pergi ke masjid, tapi dia tidak haramkan perempuan pergi ke pasar. Silahkan, gak apa-apa, yang penting kita bisa menjaga apa? Menjaga harkat, jangan menimbulkan fitnah, menjaga kehormatan kita. Ayo makmurkan masjid, biar kita juga dapat pahala 27 derajat dengan kita sholat berjamaah. Karena biasanya kalau sholat sendiri itu gampang ditunda-tunda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunggu deh. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebentar deh. La ilaha illallah. Tunggu dulu. Lagi tanggung nih. Tapi kalau sholat berjamaah, kita sudah terikat hatinya dengan masjid, kita sudah hatinya sudah melekat dengan masjid, kayaknya tidak pas, kayaknya seakan-akan tidak sempurna sholat kita kalau tidak pergi ke masjid. Ketika sudah berkumandang azan, Allahu Akbar, bergegas itu, ambil air wudu, pergi ke masjid, sholat berjamaah, dapat 27 derajat. Setiap satu langkah kita pergi dari rumah, pergi ke tempat ibadah, satu langkah kaki kanan Allah berikan 10 pahala, satu langkah kaki kiri Allah gugurkan 10 keburukan dosa di dalam diri kita. Masya Allah. Maka orang-orang yang sholat berjamaah di masjid itu adalah tanda orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pinter. Kalau bahasa Inggrisnya orang-orang yang maca. Bahasa Inggris atau bahasa apa itu? Oh, bahasa Bugis. Ada di sini yang bukan orang Sulawesi? Hah? Ada orang Jawa? Banyak? Alhamdulillah. Karena saya juga bukan orang Bugis aslinya. Saya orang Bogor, Jawa Barat. Orang Sunda. Orang Sunda abdi mah. Tapi saya juga lama di Jawa. Saya 8 tahun kurang lebih, 7 tahun di Jawa. Saya pesantren daerah Jawa Tengah, Brebes. Jadi pinter tonji bahasa Jawa. Laki kumi tahu Pindrang. Suami saya yang orang Pindrang. Jadi apa? Jadi ya cek dek macan bicara rugi cek dek. Tapi kalau berbicara lancar belum. Makanya ceramah saya juga pakai bahasa Indonesia, tapi ada bahasa Bugisnya. Jadi kalau kurang tepat mohon maaf. Masya Allah. Jamaah. Nah,
Rasul sholat berjamaah dengan imam, menjadi imam. Ini yang kedua menandakan bahwa Rasul dijadikan imam pada saat itu, sholat berjamaah. Padahal waktu itu belum ada perintah sholat, karena belum menghadap Allah. Tapi sudah diperintahkan oleh Allah sholat berjamaah dengan ruhnya para nabi. Beliau menjadi imam karena apa? Ini menunjukkan beliau adalah nabi yang membawa risalah sebagai penyempurna daripada syariat-syariat para nabi terdahulu. Tidak ada syariat, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun belakangan ada orang yang mengaku nabi. Ada namanya Musailama Al-Kazzab, sepeninggalan Rasul wafat. Ada dari Indonesia, Pak, Bu. Namanya siapa? Namanya Muhammad Musaddiq. Muhammad Musaddiq namanya. Itu mengaku menjadi nabi. Kata dia, kalau biasa nabi dari Timur Tengah, sekali-kali nabi dari Indonesia. Apalagi Indonesia adalah penduduknya paling banyak, mayoritas Islamnya itu Indonesia, seluruh dunia. Maka wajar kalau nabinya dari Indonesia. Sampai dia berani mengganti syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Musaddiq Rasulullah. Tapi alhamdulillah sudah ditangkap dia, sudah masuk penjara. Jadi hebat polisinya Indonesia. Kalau polisi Amerika paling menangkap teroris, tapi polisi Indonesia hebat, bisa menangkap nabi. Nabi palsu. Karena Indonesia itu suka yang palsu-palsu. Ada yang mengaku malaikat, itu Lia Eden, pernah dengar? Lia Eden mengaku menjadi malaikat Jibril, memberikan wahyu. Jadi ketemu itu Lia Eden sama Ahmad Musaddiq, malaikat Jibril sama Nabi di penjara. Masya Allah. Ini apa? Ini jelas melanggar syariat. Kenapa? Karena Nabi adalah khatimin Nabi, penutup para Nabi. Sampai di Masjidil Aqsa, Isra. Ini menggambarkan hubungan horizontal, hablum minan nas. Makanya dikatakan perjalanan Rasul Isra ini perjalanan melewati 3 alam. Melewati 3 alam. Alam yang pertama, alam nasud. Alam apa? Nasud. Apa itu alam nasud? Alamnya manusia. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, masih dalam lingkupan planet bumi. Tapi dari Masjidil Aqsa, dari langit pertama naik sampai langit ke-7, ini dikatakan alam malakut. Rasul melewati alam malakut. Apa namanya alam malakut? Alamnya para malaikat. Karena di situ Rasul melihat para malaikat. Di langit pertama malaikat sedang takbir semua, Allahu Akbar, karena petunjuk perintah Allah. Takbir malaikat, takbir semua. Di langit kedua sedang baca Al-Fatihah semua, perintah Allah. Baca Al-Fatihah malaikat semua, tidak ada yang membangkang. Langit ketiga sedang ruku, langit keempat i'tidal, langit kelima sedang sujud, langit keenam sedang duduk di antara 2 sujud, langit ketujuh sedang pada tasyahud semua. Ini mengikuti sesuai perintah Allah. Malaikat tidak ada yang membangkang, karena malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada perintah Allah. Beda dengan manusia, ada yang nurut, ada yang ada yang taat, ada yang maksiat. Diperintah sholat, ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Diperintah sedekah, ada yang dermawan, ada yang pelit. Dan manusia gampang dirayu, gampang berubah. Sekarang pilih A, nanti serangan fajar besok malam dapat A, pilih B. Hati-hati.
Masya Allah. Kenapa? Dapat serangan fajar. Gula 1 kilo dapat sarung uang 200.000. Ya Allah, 5 tahun hanya dibeli dengan segitu. Ada satu perkataan dari kiai karismatik. Ketika pilih presiden, kata beliau, yang benar belum tentu menang. Yang menang belum tentu juga benar. Tapi kata beliau, pilihlah yang benar sesuai dengan keyakinanmu, ikhtiarmu. Walaupun nanti dia tidak menang, minimal kita selamat nanti di hadapan Allah ketika diminta pertanggungjawaban. Pilih yang agamanya jelas. Pilih yang ibadahnya bagus. Pilih yang memang benar-benar, mohon maaf, sayang sama kita. Bu, istiqomah. Kalau ada yang ngasih, ambil, tapi jangan pilih orangnya. Masya Allah. Makanya Rasul mengajarkan kita, kalau nanti kita mau coblos, apa doanya? Allahumma hirli wahtarli. Allahumma hirli wahtarli. Allahumma hirli wahtarli. Ya Allah, pilihlah yang memang sekiranya benar, wahtarli, dan condongkanlah hatiku kepada sesuatu yang engkau anggap benar, agar saya bisa memilih dengan benar, sehingga kita aman. Inna sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran ta, penglihatan ta, dan hati nurani ta kelak nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah. Nah, ini malaikat nggak ada yang membangkang, taat semua, karena malaikat nggak punya nafsu. Jadi malaikat itu tercipta hanya berdasarkan akal saja. Ada yang makhluk tercipta didasari dengan nafsu, seperti binatang, hewan. Itu nggak punya akal, dia punya otak tapi nggak punya akal, hanya nafsu saja. Makanya jangan komplain kalau ada kambing betina ngelihat, mohon maaf, kambing jantan lihat kambing betina, hajar. Lihat tidak pandang bulu, nggak apa-apa. Binatang nggak punya akal, nafsu saja. Tapi manusia diberikan akal dan nafsu. Setiap hari terus berjuang antara apa, lebih mengedepankan nafsu atau mengedepankan akalnya. Kalau dia selalu mengedepankan nafsu, kata Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Tapi kalau kita hanya berdasarkan, mohon maaf, nafsu dibelakangkan, terus saja akal pikiran yang baik, maka apa? Kita menjadi makhluk bahkan lebih mulia daripada malaikat. Alhamdulillah. Selain alam malakut, sampai lagi ke tembus, mohon maaf, ketika dari Isra, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lalu Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7, alam malakut didampingi oleh malaikat Jibril, bodyguard, tour guide-nya malaikat Jibril. Tapi sampai di langit ke-7, mau lanjut ke langit, mohon maaf, ke alam lahut, alam ketuhanan, malaikat Jibril bilang kepada Rasulullah, ya Muhammad, istamir materuki, teruskan perjalananmu. Nabi Muhammad bertanya, kenapa kamu tidak menyertai saya? Maaf Muhammad, level saya cukup sampai di sini, di langit ke-7. Kapan saya lewat ini, hancur saya Muhammad, hancur. Level saya cukup sampai di sini. Makanya kita sering dengar syair, anta syamsun anta
Anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa qali, anta misbahus. Anta syamsun, engkau Muhammad bagaikan matahari. Anta badrun, engkau bagaikan rembulan. Anta nur fauqa nur, engkau cahaya di atas cahaya. Nah, para malaikat tercipta dari cahaya. Jibril tercipta dari cahaya. Tapi ternyata levelnya malaikat Jibril, mohon maaf, dikalahkan dengan derajatnya Nabi Muhammad yang tercipta dari tanah. Makanya dikatakan anta nur fauqa nur, engkau cahaya di atas cahaya. Sampai ke alam lahu, alam ketuhanan. Masya Allah, menerima mandat perintah sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Tapi atas saran Nabi Musa, di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Tadi kan selain bertemu dengan malaikat, bertemu juga dengan ruhnya para nabi. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Nabi Yusuf, langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mendapat perintah salat, turun lagi ke bumi. Tapi sebelum turun ke bumi, Rasul diperintahkan mampir di surga dan neraka. Di neraka, Bu, mau masuk neraka atau surga? Neraka gratis, Bu. Gratis. Macam-macam Allah memperlihatkan. Ada orang yang digunting lidahnya, timbul lagi. Itu gambaran orang-orang yang suka menggibah, yang suka gosip, yang suka ngomongin yang suka jelekin yang suka kepoin tetang. Cikini kegondang dia, orang iri hidupnya tak bahagia. Cikampek hidup capek kalau kepoin tetangga. Cianjur kejaya banyak bersyukur daripada menggibah. Gosip Makassar sampai ke Pindrang. Mohon maaf lewatin Kupa ya. Makassar sampai ke Pindrang. Banyak sabar maka hidup akan tenang. Ya Allah, sudah dengki, iri, kepo aja sama tetangga. Ya Allah. Bu. Ada yang suka kepoin tetangga? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tetangganya beli mobil, dia mau tahu aja, itu mobilnya kredit atau nyicil atau cash? Jangan-jangan nyicil. Kenapa ibu yang repot? Mau dia nyicil, mau dia cash, urusan dia. Betul? Kalau kita kepoin tetangga, kita yang pusing sendiri. Udah nyaman aja, udah mohon maaf, urusin aja rumah tangga sendiri. Urusin tuh suaminya yang kurus karena nggak dikasih makan, makannya balik kok meteruk. Ya Allah, ya Rahman ya Karim. Ini ada gambaran seperti itu. Ada gambaran orang sekelompok manusia. Mohon maaf, yang di sebelah kanan ada daging yang fresh,
yang bersih, yang masih segar. Di samping kiri ada daging yang busuk, berulat, bau. Itu golongan itu lebih memilih daging yang busuk, daging yang berbau, daging yang sudah rusak. Malaikat Jibril ditanya, "Ya Jibril, itu gambaran umatmu seperti apa? Yang ada daging yang segar, enak, fresh, tapi dia memilih daging yang busuk." Kata malaikat Jibril, itu adalah gambaran umatmu yang lebih memilih perkara yang haram daripada yang halal. Ada istri di rumah yang halal, bapak jalan-jalannya sama selingkuhan. Padahal ada istrinya yang halal tuh. Jalan-jalannya sama perempuan lain, selingkuhan. Ditanya, "Pak, kenapa kok jalan-jalannya sama dia? Kenapa tidak sama istri ta? Padahal ada istri ta." Alasannya, lopet beneku. Yang bikin lopet Bapak Tonji. Betul nggak, Bu? Masya Allah. Ada pekerjaan yang halal, dia memilih pekerjaan yang haram. Jadi ini gambaran. Ini sebagian. Ada yang kepalanya dipukul pecah, pukul pecah. Itu gambaran apa wahai Jibril? Itu adalah gambaran umatmu yang kepalanya tidak pernah digunakan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika beliau di surga, beliau udah nggak betah, cepat keluar. Tapi ketika beliau di surga nyaman, betah, enak, begitu indah pemandangan, istana-istana indah, sungai-sungai yang mengalir, airnya yang putih melebihi putihnya susu, segarnya melebihi segarnya es, dan manisnya melebihi manisnya madu. Ada bidadari-bidadari cantik, Pak, bidadari cantik. Masya Allah, Bapak dilayani nanti bidadari-bidadari cantik. Tapi ada ratunya bidadari. Siapa ratunya bidadari? Istri tak tercinta nanti menjadi ratu bidadari di surganya Allah. Kalau istrinya masuk surga, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Ketika di surga, Nabi melihat dan mendengar suara sendal. Sek esek, sek esek, sek esek. Rasul bertanya, "Jibril, kok saya mendengar suara sendal? Itu sendalnya siapa? Itu milik siapa? Kok ada sendal di surga?" Kata malaikat Jibril, "Itu sendal milik Bilal bin Rabah. Orangnya masih hidup di Mekah, tapi sendalnya sudah duluan ke surganya Allah." Apa keistimewaan Bilal? Pertama, beliau muazzin, tukang azannya Rasulullah. Siapa di sini suka azan? Siapa yang suka azan? Insya Allah. Yang kedua, ini amalan Bilal. Beliau tidak pernah punya hadas. 24 jam beliau selalu dalam keadaan berwudu. Dan setiap habis wudu, sholat sunnah, tahiyatul wudu, penghormatan terhadap wudu. Dan yang ketiga, karena beliau adalah seseorang yang imannya kuat. Walaupun disiksa, beliau tetap Allahu Ahad, Allahu Ahad. Ya, kita mungkin gak sampai seperti itu. Minimal kalau kita sendal tak hilang di masjid, biasa sendal tak hilang di masjid, jangan kita ngambil sendal orang lain. Ini mah terkadang sendalnya hilang, ambil sendal orang lain. Yang diambil, ambil lagi. Yang diambil, ambil lagi. Masya Allah. Terkadang apa, dia ngikutin kata ustadz. Ambillah sesuatu yang lebih baik. Pergi pakai sendal salah-salah, pulang pakai sendal yang lebih baik. Ada yang bilang lagi, "Ustadz, celaka, musibah." Kenapa?
Karena sendal saya selalu hilang di masjid. Pak, sendal tak hilang di masjid itu bukan musibah. Yang musibah kalau sendal tak tidak pernah ke masjid, itu musibah. Betul? Gak pernah dia di belakangnya imam menjadi makmum, sekali datang ke masjid di depannya imam. Jadi apa tuh? Kalau di depan imam dia jadi apa? Ya jadi mayat, dia baru datang ke masjid. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Jadi mulai sekarang kalau sendal tak hilang di masjid, berbaik sangka. Ya Allah, sendal tak saya gak ada nih sendalku. Oh, mungkin sendal saya sudah duluan ke surganya Allah. Alhamdulillah, udah pulang ki nyeker, gak usah pakai sendal. Ternyata besoknya ada. Oh, mungkin macet jalan ke surganya. Masya Allah, ini apa? Berbaik sangka kepada Allah. Nah, dari perjalanan Isra, lalu Rasulullah mohon maaf, mau tidak mau harus turun ke bumi menyampaikan risalah dari Allah. Sesungguhnya Rasulullah ini nggak mau turun lagi. Rasul enggan, karena Rasul udah enak tuh bertemu dengan Allah. Rasulullah enggan turun ke bumi. Tapi kata Allah, tenang Muhammad, walaupun engkau turun di bumi, engkau sekarang sudah nyaman bisa bersama denganku. Tapi ingat, kalaupun engkau turun ke bumi bawa risalah, tapi sewaktu-waktu engkau bisa berkomunikasi dengan aku. Dengan apa? Dengan media perintah tadi, sholat. Sholat adalah sarana komunikasi kita dengan Allah. Makanya kalau lagi kangen, kata Rasul, udah dia sholat di tengah malam kapanpun, berkomunikasi, berdialog dengan Allah. Maka dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mu'min. Artinya pertama Pak, Bu, perhatikan sholat kita. Tahun ini harus lebih baik ibadahnya dengan tahun kemarin. Jangan sampai bolong-bolong sholatnya. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Pengalaman ya. Subuh kesiangan, Allah sudah panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Tambah kenceng. Apalagi kalau di Indonesia kebanyakan azan subuh itu mendayu-dayu. As-salatu khairum minan naum. Tambah cakarudu. Coba kalau di Arab azannya kan kenceng. As-salatu khairum minan naum. Bangun nih Indonesia. As-salatu khairum minan naum. Apalagi kalau yang azan matoa. Allah Akbar. Udah gitu giginya ompong. Bukan as-salatu, dia mah as-salatu khairum minan naum. Hayya 'alas shalah. Agak isi nah. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Salat subuh kesiangan, zuhur repot, marepa magalung, marepa madara, marepa mabalu, marepa manasu, marepa mapaboting, marepa magosip, marepa magosip Bu. Ya Allah. Yang kedua, sholat adalah warisan wasiat terakhir Rasulullah. Bu, Pak, ketika Rasulullah dicabut nyawanya dari Indo Aceh sampai lutut, ummati, ummati, ummati. Jadi ketika dicabut nyawanya Rasulullah langsung panggil kita umatnya. Rasul nggak panggil istrinya Aisyah, Rasul nggak panggil anaknya Fatimah,
Yang Rasul panggil siapa Bu, Pak? Umatnya, kita yang dipanggil. Saking cintanya Rasul kepada kita, saking sayangnya Rasul sama kita, ibu bapak. Lalu ketika dicabut, Rasulullah bertanya, Israel, begini ya sakitnya orang syakaratul maut? Kata Israel, ini yang paling lembut Muhammad, ini yang paling lembut, begini sakit. Iya. Lalu Rasul bertanya lagi, bagaimana umatku kalau engkau cabut nyawanya, Israel? Umatmu nanti melebihi sakitnya dari itu. Apalagi kalau umatmu durhaka. Jadi umatku lebih sakit dari ini. Jauh lebih sakit Muhammad. Sakit Israel. Iya. Dengar apa yang diminta Rasul, ibu bapak. Israel, kalau sakitnya melebihi sakitnya seperti ini, ketika umatku dicabut nyawanya, tolong limpahkan semua sakitnya umatku ketika syakaratul maut kepada saya sekarang, sehingga umatku tidak merasakan sakitnya syakaratul maut. Limpahkan ke saya sekarang Israel, limpahkan sekarang, sehingga umatku tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Ya Allah, cintanya Rasul sama kita, ibu bapak, sampai beliau berani menanggung rasa sakit sakaratul mautnya kita. Dan begitu cintanya Rasul, panggil kita ummati. Naik lagi ke atas, saking cintanya Rasul berwasiat kepada kita, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Umatku, jaga sholatmu, jaga sembahyang, jaga mesum pajanta. Naik lagi ke atas, ummati, alaikum bis-shalah, alaikum bis-shalah. Tegaskan lagi oleh Rasul, umatku wajib atasmu sholat, wajib atasmu sholat, wajib atasmu sholat. Kalau bukan perkara yang penting, Rasul nggak mungkin berwasiat di tengah mereka Rasul meregang nyawa. Di tengah Rasul sakaratul maut, Rasul masih berwasiat yang sangat penting untuk kita. Alaikum bis sholat, alaikum bis sholat. Karena kata Rasul, masalus salati fi dini, perumpamaan salat di dalam agama seseorang, kama salir roksi fi jasadihi, bagaikan kepala di dalam tubuh orang tersebut. Maaf, kalau ada orang lahir nggak punya kaki masih bisa hidup, orang lahir nggak punya tangan masih bisa hidup, tapi orang lahir nggak punya kepala masih bisa hidup? Enggak. Kenapa? Karena pentingnya kepala, begitu juga pentingnya sholat di dalam agama kita. Jadi orang yang tidak sholat bagaikan orang yang hidup tanpa kepala. Naik lagi ke atas, ummati alaikum bis sholat wa ma malakat aimanukum, wajib atasmu sholat dan sholatnya orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Pak, perhatikan ibadah istri dan anak-anak tak. Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bapak tidak ada di rumah, ibu menjadi pemimpin, perhatikan ibadah anak-anaknya. Gak apa-apa bu dikata cerewet, gak apa-apa. Dikata galak, gak apa-apa. Dikata banyak omong, gak apa-apa. Yang penting anak-anak kita selamat mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, kalau ada istrinya tidak mau sholat, tegas. Karena dosa istri bisa jadi dosanya sebapak. Bu, sholat. Kenapa? Tanggung jawab bapak sebagai pemimpin keluarga. Kalau ada yang bilang, kalau tidak mau pak, bapak harus bilang, bu, kalau ibu tidak mau sholat, pilih dua pilihan. Apa pak? Diganti atau ditambah. Pasti takut ibu-ibu. Bu, kalau disuruh pilih diganti ditambah, ibu pilih mana? Pilih sholat. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendirikan sholat,
yang senantiasa menjaga sholat kita dengan sholat yang baik, dengan sholat yang khusyuk. Perhatikan rukun dan syaratnya. Mudah-mudahan sholat memberikan kita sesuatu benteng agar kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan dengan sholat kita benar-benar kita sedang komunikasi dialog dengan Allah. Mudah-mudahan dengan sholat kita diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh bahagia orang-orang yang mukmin. Siapa? Orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk, fokus, konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan salatnya kita menjadikan kita nanti akan mendapatkan rahmat dari Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ditutup, saya kasih kenang-kenangan dulu salawat. Boleh? Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim Iman ala wada. wal ali wal ashabi man qad wahana. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang disayang sayang, orang cantik tidak sembah. Sayang disayang sayang, orang tampan tidak sembah. Siti Aisyah cantik tetap mau Nabi Yusuf tampan tetap mau sayang disayang sayang, orang kaya tidak menyumbang. Seke medit pelit bakhil. Sayang disayang sayang, orang miskin tidak bersyukur. Madareke manokonok. Nabi Sulaiman kaya tetap mau menyumbang. Nabi Isa miskin tetap mau bersyukur. Istri tidak sembahyang, nyanyiin. Sayang disayang sayang, istriku tersayang tidak sembahyang. Ibu, suami tidak mau sholat, nyanyiin. Sayang disayang sayang, suamiku berkumis tidak sembahyang. Yang ada kumisnya, jangan tersinggung. Saya menyinggung yang tidak sholat. Suamiku giginya sipo tidak sembahyang. Ya Allah, matoa sudah tua tidak mau sholat. Tapi mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang selalu diberikan petunjuk untuk tetap menjalankan perintah agama Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Doa siapa? Saya. Gak ada pengimam. Ayo kita angkat kedua tangan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berdoa, paling don, kita hayati bahwa kita banyak salah, kita banyak hilaf, kita banyak dosa. Yang menjadi penyebab doa kita tidak diterima oleh Allah adalah terhalang karena dosa dan kesalahan kita. Maka sebelum berdoa kita istighfar, kita minta ampun kepada Allah agar tidak ada penghalang doa kita diijabah, didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wasika wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna hadha jam'ana marhuma wa maghfurah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada malam hari ini di Masjid Taqwa dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj, pertemuan yang Engkau nilai pantas untuk mendapatkan rahmat darimu ya Allah, pertemuan yang Engkau ridhoi ya Allah, pertemuan yang Engkau berkahi ya Allah, pertemuan yang bisa melahirkan kebaikan dan manfaat yang baik untuk kami ya Allah. Waj'alna tafarruquna min ba'di tafarruquna ma'sumah. Jadikanlah perpisahan setelah acara ini selesai, kami kembali ke tempat masing-masing, perpisahan yang tetap Engkau jaga, jalinan silaturahmi di antara kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa azkarana wa du'a'ana. Ya Allah, kami sadar bahwa salat kami jauh dari kesempurnaan. Kami sadar bahwa ibadah kami jauh dari apa yang Engkau harapkan ya Allah. Tapi dengan kelemahan dan keterbatasan kami mohon terimalah segala amal-amal ibadah kami ya Allah. Salat kami, ruku kami, sujud kami, doa dan zikir-zikir kami, bacaan Al-Quran kami, Engkau terima dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Allahumma ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkan kepada kami ya Allah pendamping hidup kami, anak keturunan kami yang qurrata a'yun, yang bisa menyejukkan mata batin kami, yang bisa menyejukkan hati kami, dan berikan kami kekuatan ya Allah untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, berikan kami dan anak keturunan kami kekuatan untuk bisa menjalankan perintah-perintah-Mu ya Allah. Berikan keteguhan di hati kami, kesabaran dan ketabahan, keikhlasan menjalankan aktivitas kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli niyatin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah mutlak datang dari pribadi saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.